Salam, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Seresot Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresot Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat Advent, dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab Ia masih memanjangkan napas kepadamu. Kumandangkanlah, pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 4, pujilah Tuhan Sang Raja. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman, kelak segala perbuatan manusia akan dinyatakan di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 ayat 3,
Yesus, lihatlah umat-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, dari titah pertama sampai titah keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 sampai 2. Kau yang lama dinantikan. Teruslah
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu kurniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 79 ayat 1, Maha terpujilah Allahku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 dan 4. Kita baca secara responsoria. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Advent kedua pada hari ini. Firman Tuhan dalam Minggu Advent kedua pada hari ini, 5 Desember 2021, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakannya kepada kita. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki masa Advent kedua.
Advent yaitu masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang kedua kalinya. Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini mengandung arti eskatologi, di mana kita benar-benar mempersiapkan hidup kita, benar-benar mempersiapkan diri kita, terlebih benar-benar mempersiapkan iman kita pada saat nantinya Tuhan akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Karena itu pada Advent kedua ini kita diisi dengan tema pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas Yohanes Pembaptis adalah merintis kedatangan Sang Mesias. Dia harus menyiapkan sikap dan kehidupan umat Tuhan Israel untuk bertobat dan menerima baptisan. Di mana pada masa itu banyak terjadi hal-hal yang sangat menyimpang, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak takut. Dia benar-benar kuat, dia benar-benar dengan penuh semangat. Dan hanya dengan itulah, hanya dengan baptisan itulah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa, perbuatan-perbuatan mereka yang telah menyimpang, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu tampillah Yohanes Pembaptis di dekat Sungai Yordan. Dia menyerukan suara pertobatan. Dia mempersiapkan umat dan dia mengutip seruan Nabi Yesaya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman kita. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis ini dia mengutip seruan Nabi Yesaya yang sebenarnya memiliki arti simbolis rohani. Waktu itu umat Yehuda sedang dalam pembuangan di Babilonia. Sesaat lagi tampaknya mereka akan segera bebas dan akan kembali ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsanya. Tuhan seolah akan datang dari Yerusalem, dari barat dia melewati padang gurun belantara menuju ke Babilonia di timur. Untuk itu harus dipersiapkan jalan yang akan dilewati oleh Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang akan menjadi sandungan lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk bertobat ini tentunya bukan hanya pertobatan yang begitu saja, tetapi disertai dengan janji pengampunan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk umat Yahudi, bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tetapi berlaku untuk semua umat di muka bumi ini. Berlaku bagi kita juga, orang yang percaya, yang merayakan Advent kedua pada minggu ini. Seruan ini sebenarnya bukan hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang tidak berlubang-lubang, jalan-jalan yang tidak berlekuk-lekuk saja, tetapi mari kita melihat ada seruan rohani yang mau disampaikan oleh seruan daripada Yohanes Pembaptis ini. Ketika dia mengatakan bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini menyerukan kesiapan rohani kita. Ini menyerukan kesiapan hati kita. Bagaimana hati kita bisa terbuka. Bagaimana hati kita mampu untuk terbuka. Mampu untuk benar-benar siap bertobat, dibaharui oleh Roh Tuhan, sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Disinilah yang mau dikatakan agar kita benar-benar mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
kita benar-benar mempersiapkan hidup kita sebagai jalan datangnya Tuhan, hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika nantinya Dia akan datang kedua kalinya, kita akan turut serta diselamatkan. Kita akan turut serta untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini seruan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kita agar kita bertobat, agar kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hiduplah dalam pembaharuan budimu. Jangan lagi engkau serupa dengan dunia ini. Inilah juga diserukan kepada kita, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Mari persiapkan, luruskan jalan bagi Tuhan. Ini menyerukan kepada kita, baharui hidupmu. Jangan lagi hidup kita sama, serupa dengan dunia ini, tapi marilah kita hidup baharu. Di dalam masa-masa penantian ini, di dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita diingatkan bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana hati kita benar-benar layak untuk menjadi tempat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita diingatkan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Mari kita arahkan hidup kita, mari kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan sifat-sifat keduniawian kita. Mari kita tanggalkan sifat-sifat kita yang buruk itu. Mari kita tinggalkan manusia lama kita. Mari kita tinggalkan hidup kita, hati kita yang selama ini penuh dengan banyak lubang-lubang, penuh dengan banyak hal-hal yang tidak baik. Mari kita hidupi hidup yang baharu kepada Tuhan. Itulah bukti nyata kita mau bertobat. Itulah bukti nyata kita mampu mempersiapkan jalan-jalan itu bagi kedatangan Tuhan. Ketika kita mau dibaharui, ketika kita mau hidup baharu, tidak serupa dengan dunia ini. Dan ketika kita benar-benar siap dalam iman rohani kita, bagaimana kita benar-benar siap dalam menyambut kedatangan Tuhan itu melalui iman rohani kita, melalui sikap hidup kita yang benar-benar menantikan Tuhan, bukan hanya dengan seremonial Advent belaka, tetapi benar-benar kita menghidupi bagaimana Tuhan akan datang kedua kalinya. Kita benar-benar mampu merespon kedatangan Tuhan itu dengan sikap hidup kita yang baharu. Bagaimanakah kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya? Inilah yang dinyatakan dalam pertobatan itu. Inilah yang dinyatakan dengan persiapan jalan bagi Tuhan. Sehingga nantinya kita akan dilayakkan, kita akan dimampukan untuk menerima keselamatan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent. Kita penuh sukacita dan senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam masa-masa penantian ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah yang menyapa kami pada minggu Advent yang kedua ini, yang menyerukan agar kami benar-benar bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam masa-masa penantian ini ya Tuhan. Mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dengan tuntunan Roh Kudus dan hikmat-Mu ya Bapa, kami Engkau mampukan untuk benar-benar Engkau baharui dan Engkau persiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar dalam masa-masa Advent ini, masa-masa penantian ini, kami benar-benar mampu membuka hati kami benar-benar mampu menanggalkan sikap-sikap kami yang lama, dan kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup dalam terang-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga saat nantinya Engkau datang kedua kalinya, kami turut serta ya Tuhan. Kau berikan, Kau nyatakan keselamatan itu dalam kehidupan kami. Biarlah selama masa-masa penantian dalam kehidupan kami, Engkau ajari kami Bapa, agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah hidup kami di dalam berbagai aktivitas kami,
di dalam berbagai pelayanan-pelayanan kami, dan ajari kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri berkat-berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hari ini Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, yang merasakan pertambahan usia, biar kiranya mereka ingat untuk mengucap syukur kepadamu. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berduka, Engkau Tuhan yang menghibur mereka. Berkati juga jemaat yang dalam pergumulan, Kau topang mereka dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau ingatkan jemaat-Mu yang lupa untuk datang berserah diri padamu, agar mereka ingat untuk berdoa Tuhan, bersekutu kepada memohon pertolongan dan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh pelayanan yang ada Tuhan di tengah-tengah gereja HKBP Resort Tanjung Priok ya Tuhan, melalui para hamba-hamba-Mu, para majelis jemaat-Mu ya Tuhan yang melaksanakannya, sehingga semuanya itu dapat menjadi saluran berkat Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kuduskan kami agar kami semakin dilayakkan menerima anugerah kasih kemurahan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent kedua. Tuhan memberkati kita. Shalom.